Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsoni. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pasar modal dengan judul Pengertian Sanksi, Bentuk Pelanggaran, Mekanisme Sanksi, Sumber Sengketa, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. Pengertian sanksi. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan. Sanksi adalah tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran hukum penanaman modal yang dikenakan sanksi. Pelanggaran perjanjian kerjasama atau kontrak yang dilakukan oleh penanam modal asing yang sifatnya teknik operasional seperti ahli teknologi tidak jalan alias mandeg. Peningkatan skill tenaga lokal tidak jalan. Manajemen yang diterapkan terlalu individualis dapat menimbulkan akibat hukum. Menurut Henry Raharjo, akibat hukum yang timbul bagi penanam modal asing yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban antara lain yaitu: pertama, pemenuhan perikatan; kedua, pemenuhan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik maka menuntut pembatalan perikatan; yang ketiga, ganti rugi; yang keempat, pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi; yang kelima, pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi. Kemudian, bentuk dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap pelanggar hukum penanaman modal. Bagi penanam modal asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 15, maka menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu 1. Sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan usaha, C. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, D. Pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Yang kedua, sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, badan usaha atau perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sumber atau penyebab timbulnya sengketa penanaman modal. Munculnya ketidakpatuhan terhadap kontrak yang sudah ada bisa terjadi karena beberapa sebab, yaitu 1. Adanya perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, adanya perubahan kebijakan dari pemerintah atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang membawa dampak terhadap kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian, bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal secara musyawarah, pengadilan, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, secara musyawarah. Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik, di mana penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud tujuan mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, secara arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa dalam penanaman modal antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik, di mana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter. Pasal 60
ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Yang ketiga, secara pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor, di mana penyelesaian itu dilakukan di muka dan di hadapan pengadilan. Dan pengadilanlah yang nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut. Ada tingkat pengadilan yang harus diikuti oleh salah satu pihak, apakah pemerintah Indonesia atau investor domestik, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Yang terakhir, secara alternatif penyelesaian sengketa. Penjelasan tentang alternatif penyelesaian sengketa terhadap dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Mungkin itu saja presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.